Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya fasdu dengan bekam? Ya beda banget lah. Fasdu itu kalau di dunia medis namanya plebotomi. Jadi venanya ini disayat, tusuk, keluarin darahnya. Itu fasdu. Ya. Indikasinya apa? Yang saya pahami ya. Indikasinya fasdu itu yang saya pahami adalah orang-orang dengan hiper atau polisitemia. Polisitemia itu orang-orang yang kelebihan darah atau volume darah. Itu fasdu. Tapi kalau tidak itu saran saya bekam cukup. Ya, karena sekarang lagi maraknya luar biasa fasdu. Dan resiko fasdu itu ya juga cukup berat. Orang-orang dengan volume darah yang minimal ketika dikeluarkan darah itu dengan fasdu, dengan tekanan tertentu, jantungnya bisa kolaps. Artinya orangnya bisa peluang kena stroke juga. Itu fasdu. Jadi saran saya sih ya sebenarnya kalau saya pribadi menyarankan puasa, bekam, hidup sehat cukup. Terlepas dari masalah fasdu ini, ada yang mengatakan itu hadisnya sahih, tapi saya memahami dan beberapa yang saya tanya hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Jadi kalau mau tetap fasdu ya silakan. Tapi kalau saya pribadi saran saya puasa, bekam, hidup sehat, insya Allah cukup. Ya, karena enggak, menurut saya pribadi ya secara pandangan dari beberapa dokter, apa bedanya fasdu sama donor? Kan sama-sama di vena, ya kan? Gitu. Manfaatnya apa? Kalau bekam yang meningkatkan imunitas. Jadi bekam itu kalau kita rutin lakukan, terutama di waktu-waktu yang ada dasar hadisnya, terutama misalkan 17 atau 19, 21, itu banyak sekali manfaatnya ke badan, terutama meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, anak saya divonis kanker mata sudah salah satu mata yang diangkat, sedangkan satu mata lagi kata dokter masih bisa selamatkan dengan kemo. Apakah ada herbal yang bisa digunakan untuk kanker tadi? Kunyit sang meniranda itu bisa dipakai. Ada produk jajian yang Bapak Ibu sudah browsing aja nanti ada, sehingga saya ada. Saya pernah menerapkan sarapan pagi dengan buah, tidak dengan nasi atau sejenisnya karbo. Perubahan di badan saya ringan, mah saya juga stabil, tapi badan saya semakin kurus. Kalau sudah kurus, di-maintain, jangan dibiarkan kurus terus. Yang lebih paham badan Anda kan ada sendiri gitu loh. Kalau sudah kurus, maka protein ini di-loading. Protein. Ya. Karbonya dikurangi, tapi protein masuk lebih banyak. Protein contohnya apa? Ikan, tempe, daging kan protein, ya. Dan dengan tambahan olahraga, insya Allah tidak akan bermasalah. Jadi kalau misalkan gini, pola makan itu ada proteinnya, kemudian ada protein, misalkan daging atau tempe gitu kan, kemudian ada sayurnya, lalu ada karbonya. Karbonya dari mana? Kentang bisa, beras merah bisa, beras putih yang kita tadi modif juga bisa, kan banyak pilihan karbonya. Jadi karbonya sedikit, tapi karbo yang bagus, plus ada protein dan sayurnya, insya Allah itu bisa. Itu sebenarnya ada hitungannya, saya lupa hitungannya itu untuk maintain berat badan, ya. Kalau nggak salah ya berat badan kali 35 kalau nggak salah. Jadi kalau orang ingin weight loss, turun berat badan itu berat badan kali 25, itu kalori yang dia makan sehari. Ribet kan hitungnya kan? Ya. Kalau alanya kita ya hitung aja pakai perasaan, maksudnya jangan makan sampai kenyang gitu kan. Ya. Kalau badan sudah banyak lemak, tandanya misalkan gemuk atau lipatan di badan banyak, cutting itu kurangi karbonya. Kalau sudah cutting selesai, protein masuk, bantu dengan exercise. Jadi jangan nanti polanya gini, teman-teman saya ajarin ilmunya. Kalau Anda kejarnya cuma weight loss, sayang, turun berat badan itu gampang sekali. Tapi yang kita kejar adalah fat loss. Fat loss itu lemaknya berkurang. Jadi bisa jadi ada orang dengan berat badan yang sama, 60 kg, 60 kg. Tapi yang ini massa ototnya lebih banyak, yang ini massa lemak lebih banyak. Weight loss itu atau mungkin fat loss itu kita bisa lakukan dengan cara membatasi karbonya, bukan nggak makan karbo ya kayak orang keto, membatasi karbonya, tapi dibantu dengan latihan
beban. Latihan beban pakai barbel? Enggak juga. Push up itu latihan beban. Squat itu latihan beban. Plank itu latihan beban. Banyak. Di Play Store atau di Apple Store itu banyak. 7-minute workout banyak. 7 menit latihan beban. Ya, kita melatih untuk membentuk massa otot. Maka sebenarnya kalau kita ya, kayak laki-laki nih, praktekin sebelum sholat atau mau sholat, push up aja 10 kali dulu. Kan beban kan? Push up 10 kali, ya, plank sebentar 30 detik aja plank itu udah beban itu. Nanti lama-lama ini strong. Apa namanya? Bukan strong, massa ototnya kebentuk. Jadi nanti berat badannya tidak turun, cuman lebih banyak massa ototnya bisa dibentuk. Itu ada ilmunya lagi lah. Mungkin teman-teman bisa tanya sama ahlinya. Jadi itu cara. Jadi kalau sudah turun, sudah kurus, jangan dikurusin lagi. Ya. Apa-apa yang saya sampaikan itu mungkin bisa jadi tidak cocok untuk satu orang, cocok untuk orang lain. Jadi jangan semua ditelan mentah-mentah. Saya lagi JSR-an gitu, kayak baunya minta ampun, akhirnya badannya kurus malah sakit-sakitan. Jangan diet kalau bikin susah. Dan saya tidak mengajarkan diet. Kan saya mengajarkan hidup sehat gitu kan. Hidup sehat itu yang tidak mesti dari diet di bagian kan. Diet itu tidak hanya dari apa yang kita makan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu diet. Kan gitu. Soalnya banyak banget, kadang-kadang saya mikir itu dokter apa dia. Ini barusan nanya bayi. Tadi ada kulit, ada kelamin, macam-macam.